Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar pada hari ini? Semoga sehat selalu, penuh semangat dan luar biasa. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita kobarkan semangat untuk SMK kita. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa dan hebat. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Baiklah anak-anak. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang engine 2 dan 4 langkah. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai adalah yang pertama, 1. Murid dapat memahami dan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada engine 2 dan 4 langkah. Yang kedua, murid dapat memahami dan menjelaskan tentang cara kerja engine 2 dan 4 langkah. Kemudian yang ketiga, murid dapat mengambil kesimpulan tentang perbedaan dari cara kerja engine 2 dan 4 langkah. Baiklah anak-anakku sekalian, berikut akan Bapak tampilkan tentang animasi cara kerja engine 2 langkah dan cara kerja engine 4 langkah. Tolong perhatikan baik-baik ya. Simak penjelasannya. Semoga kita dapat mengambil inti dari penjelasan materi engine 2 dan 4 langkah. Sebelum kita menyaksikan video animasi dan penjelasan engine 2 dan 4 langkah, apakah anak-anak sudah tahu siapakah penemu engine tersebut? Mari kita perhatikan foto berikut. Siapakah yang ada di dalam foto tersebut? Coba anak-anak perhatikan dengan seksama. Ya, benar sekali. Nicholas Otto. Ya, itulah foto yang ada pada gambar tersebut. Nicholas Otto pada tahun 1876 telah menemukan mesin motor gas yang efektif. Otto lahir pada 14 Juni 1832 dan ia lahir sebagai anak bungsu dari 6 bersaudara di Holzhausen di Jerman. Berikutnya, mari kita perhatikan lagi. Foto siapakah ini? Coba anak-anak perhatikan. Yap, benar sekali. Beliau adalah Sir Dougal Clerk. Itulah nama dari foto yang ada pada gambar tersebut. Pria kelahiran Glasgow tahun 1854. Ini berhasil menemukan mesin yang punya sistem lebih sederhana dibanding mesin bakar Otto. Pada tahun 1881, Sir Dougal Clerk menciptakan sekaligus mematenkan mesin 2 tak ciptaannya. Nah, inilah asal muasal dari engine 2 langkah. Sedangkan untuk engine 4 langkah adalah yang ditemukan oleh Nicholas Otto, yang profilnya telah kita bahas sebelumnya. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kalian telah mengetahui sejarah siapa penemu dari mesin engine 2 dan 4 langkah. Berikutnya, mari kita renungkan.
bagaimana sikap kita untuk menghargai penemuan yang luar biasa tersebut? Apa yang akan terjadi apabila tidak ada yang dapat menemukan engine tersebut? Coba anak-anak renungkan. Ya, sebagai generasi milenial, kita harus menghargai penemuan yang luar biasa tersebut. Dengan cara kita harus bersemangat dalam mempelajari materi-materi tentang engine dan cara perbaikan dan perawatannya. Apabila Nicholas Otto dan Sir Douglas Clark tidak menemukan engine tersebut, maka mungkin saat ini kita tidak dapat merasakan kendaraan-kendaraan yang membantu setiap pekerjaan kita dengan mudah dan cepat. Baik anak-anakku sekalian, untuk lebih memahami tentang bagaimana cara kerja engine 2 dan 4 langkah, mari kita simak video animasi yang akan dijelaskan berikut ini. Mesin 2 tak adalah salah satu mesin yang paling populer karena konstruksinya yang sederhana, sehingga dapat diproduksi secara mudah dan murah. Mesin 2 tak ini tidak memakai klep atau valve dan knock as atau camshaft. Keunggulan ini membuat mesin 2 tak menjadi ringan dan lebih mudah untuk diproduksi. Disebut 2 tak karena ada 2 langkah di setiap siklusnya, dan terjadi 2 proses pada setiap langkahnya. Langkah yang pertama adalah bergeraknya piston dari titik mati bawah ke titik mati atas. Pada langkah ini terjadi penurunan tekanan pada crankcase atau ruang bagian bawah piston, sehingga campuran bahan bakar, udara, dan oli samping terhisap masuk ke dalam crankcase. Di saat yang bersamaan, ketika piston menutup saluran buang atau exhaust port, pada bagian atas piston terjadi kompresi karena menurunnya volume ruang bakar, sehingga campuran bahan bakar, udara, dan oli mengalami kenaikan tekanan dan temperatur. Dan sesaat sebelum piston mencapai titik mati atas, busi mengeluarkan percikan api, menyebabkan dimulainya langkah kedua. Pada langkah kedua terjadi pembakaran atau ledakan di ruang bakar, menghasilkan tekanan yang sangat besar menyebabkan terdorongnya piston dari titik mati atas ke titik mati bawah. Gerakan piston menyebabkan kenaikan tekanan pada crankcase, sehingga ketika transfer port terbuka, campuran udara, bahan bakar, dan oli yang ada di bagian bawah piston terdorong masuk ke ruang bakar melalui transfer port. Campuran udara, bahan bakar, dan oli yang masuk ke ruang bakar akan mendorong sisa pembakaran keluar. Selanjutnya kembali lagi ke langkah pertama, di mana piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, dan terjadi proses hisap dan tekan. Jadi, langkah pertama adalah hisap dan kompresi, dan langkah kedua adalah ekspansi dan buang. Siklus ini terjadi sangat cepat. Jika mesin berputar pada 100 rpm, maka siklus ini juga terjadi sebanyak 100 kali dalam 1 menit. Mesin 2 tak memiliki keunggulan teknis berupa bobot yang ringan, karena tidak memiliki camshaft dan valve. Juga memiliki tenaga yang besar, karena menghasilkan tenaga di setiap putaran mesin. Sekian penjelasannya. Teman-teman, kali ini kita akan coba membahas yaitu mesin 4 langkah atau mesin 4 tak. Apa itu mesin 4 tak? Yaitu adalah mesin pembakaran dalam yang dalam satu kali siklus pembakaran akan mengalami 4 langkah piston. Sekarang ini banyak sekali yang menggunakan metode 4 langkah ini. Salah satunya ada di sepeda motor yang sering kita pakai, ada juga di mobil, kemudian di kapal, kemudian ada juga di alat-alat berat dan yang lainnya. Lantas 4 langkah itu apa saja? 4 langkah itu adalah yang pertama, itu adalah langkah hisap. Nah, langkah hisap ini adalah pergerakannya dari TMA atau titik mati atas, jadi TMA
kemudian menuju ke TMB atau titik mati bawah, atau posisi piston itu bergerak turun ke bawah, sehingga dia mengakibatkan menghisap O2 dari intake valve atau katup hisap. Nah, itu menghisapnya adalah bahan bakar. Kalau untuk bahan bakar campur udara, kalau untuk mesin bensin, kalau untuk mesin diesel dia hanya udara saja. Itu untuk langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah langkah kompresi. Langkah kompresi ini adalah pergerakan piston dari TMB menuju ke TMA, atau posisi piston dari bawah menuju ke atas. Posisi ini bersamaan dengan posisi dari valve atau katup intake dan exhaust itu tertutup, sehingga tidak ada celah untuk keluarnya udara. Nah, ini akan menimbulkan kompresi. Nah, kompresi di sini udara menjadi panas. Jika dia pada mesin diesel, maka dia di langkah akhir ini akan disemprotkan bahan bakar melalui injektor. Kalau di mesin bensin, yang dikompresi adalah udara dan bahan bakar, Kemudian di akhir langkah kompresi di sini, dia akan dipercikkan busi atau spare plug. Kemudian langkah yang ketiga, karena terjadi ledakan pada akhir kompresi itu, maka piston akan terdorong dari TMA menuju ke TMB, atau posisi piston akan bergerak turun seperti ini. Berbarengan karena ada gaya ledakan, dia akan terdorong ke bawah. Ini dinamakan langkah usaha. Setelah sampai bawah, ini masih ada ayunan ke atas. Karena sisa ledakan tadi gayanya ada gaya inersia. Nah, pada langkah keempat ini adalah dinamakan langkah buang. Langkah buang ini pergerakan piston dari TMB menuju ke TMA, atau pergerakan piston itu bergerak ke atas. Posisi dari valve atau katup itu yang exhaust itu akan terbuka, sehingga sisa dari bahan bakar itu akan didorong keluar melalui exhaust. Di akhir langkah itu akan terjadi namanya overlapping. Nah, ini overlapping di sini itu adalah perpindahan antara intake dan exhaust. Nah, perpindahan dari langkah buang menuju ke langkah hisap. Nah, setelah ini dia akan masuk ke langkah hisap dan seterusnya. Siklus ini akan bekerja secara terus-menerus. Jadi dalam satu siklus ini dia membutuhkan 2 kali putaran crankshaft dan 1 kali putaran camshaft untuk menghasilkan satu tenaga itu. Mungkin itu cukup sederhana untuk pemahaman mesin 4 tak. Langkah hisap yang pertama, kemudian langkah kompresi, terjadi ledakan, kemudian jadi langkah usaha, kemudian yang terakhir adalah langkah buang. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami. Mari kita perhatikan lagi untuk penjelasan mencari langkah kerja engine dengan menggunakan tabel FO. Perhatikan baik-baik penjelasannya. Baik anak-anak sekalian, setelah kita memperhatikan video animasi cara kerja engine 2 langkah dan 4 langkah, berikut ini ada tabel FO engine untuk 4 langkah yang biasa jadikan dasar untuk pencarian urutan proses pembakaran. FO itu adalah istilah firing order, ya, di mana urutan-urutan proses pembakaran yang terjadi pada engine 4 langkah. Di sini kita ambil contoh FO untuk engine dengan jumlah 4 silinder. Ya, kita lihat di situ ada tabel jumlah silinder, kemudian derajat proses pembakaran. Di derajat proses pembakarannya itu terdiri dari 4. Yang pertama ada 180 derajat, kemudian ada 360 derajat, ada 540 derajat, 720 derajat. Begitu, jadi prosesnya adalah
per setiap 180 derajat itu terjadi proses kerja, ya, langkah kerja. Sebagai contoh, kita amati di situ ada silinder 1 sedang melakukan langkah kompresi. Maka pada langkah berapakah yang akan melakukan langkah kompresi lagi? Ya, di situ kita lihat FO-nya adalah 1342. Berarti langkah kompresi yang akan terjadi dari silinder nomor 1 langkah kompresi, maka nanti akan diikuti dengan langkah kompresi juga pada silinder 3. Setelah itu, setelah silinder 3 masuk ke silinder 4. Setelah silinder 4 nanti silinder 2 juga akan melakukan langkah kompresi. Nah, di sini kita mengetahui urutan-urutan pembakaran. Jadi setiap proses 180 derajat itu silinder 1 melakukan langkah kompresi. Sedangkan silinder 3-nya ngapain? Atau silinder 2-nya ngapain? Nah, ini kita lihatnya dari sini. Kita perhatikan di sini ya, langkah kerja motor 4 langkah itu kan ada hisap, kompresi, usaha, buang. Nah, apabila di sini terjadi langkah kompresi di silinder nomor 1, nanti akan dilanjutkan dengan langkah usaha. Usaha, buang, hisap di 720 derajat. Begitu seterusnya. Ya, di silinder 3 juga sama. Usaha, buang, hisap. 4 juga usaha, buang, hisap. Silinder 2 juga sama. Usaha, buang, hisap. Ya, hisapnya jadi di 540 derajat untuk silinder 2. Nah, setelah kita lihat di tabel, ya, silinder 1 sedang melakukan langkah kompresi pada 180 derajat, maka silinder 3 dan 4 itu akan melakukan langkah apa? Nah, dari pencarian tadi kita akan mengetahui bahwa pada posisi 180 derajat, silinder 1 melakukan langkah kompresi, maka silinder 3-nya melakukan langkah hisap. Sedangkan silinder 4 melakukan langkah buang, dan silinder 2 itu melakukan langkah usaha. Begitu juga dengan yang posisi 360 derajat. Ya, apabila dia dikompresi silinder 3, maka silinder 1 itu melakukan langkah usaha. Silinder 2-nya lagi buang, silinder 4-nya lagi kompresi. Terus berikutnya juga selambungnya, pada silinder 4 melakukan langkah kompresi, maka silinder 1 melakukan langkah buang, silinder 2 melakukan langkah hisap, silinder 3 lagi melakukan langkah usaha. Jadi, di antara proses-proses ini, ya, dari setiap derajat dan setiap silinder itu tidak ada yang mengalami tumburan, ya, tidak ada yang bentrok antara proses kerja. Semuanya saling sambung menyambung, terjadinya proses kerja. Nah, itulah dia dari firing order untuk mesin engine 4 langkah. Bisa juga nanti dilanjutkan, ya, apabila kita ganti juga bisa, ya. Umpama silinder 1 lagi melakukan langkah buang. Nah, silinder 3-nya ngapain? Ya, silinder 4-nya lagi ngapain? Nah, begitu bisa kita cari dengan menggunakan tabel FO. Ya. Untuk silinder 6 silinder, 8 silinder, 12 silinder sama. Ya, kita nanti tinggal memecah persentase derajatnya. Ya, kalau yang 6 silinder berarti 180 itu nanti dibagi 2. Dibagi lagi. Ya, nanti di yang 360 lagi dibagi lagi disesuaikan dengan nanti berapa silindernya. Nanti bisa kita cari dengan menggunakan tabel FO ini. Baik anak-anakku sekalian, itulah tabel FO, ya, yang kita pelajari untuk engine 4 langkah. Semoga kita dapat memahaminya dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Ini adalah dasar dari seorang mekanik otomotif, itu harus memahami dasar-dasar dari kerja engine. Baik anak-anak,
bagaimana pemahaman kita tentang video yang telah ditampilkan tadi tentang cara kerja engine 2 langkah dan engine 4 langkah, serta sampaikan tadi tentang penjelasan mencari titik awal pembakaran menggunakan tabel FO. Ya. Begitulah cara kita untuk memahami ya, engine 2 langkah dan engine 4 langkah. Kemudian cara mencari ya kerja engine 4 langkah menggunakan tabel FO. Semoga dari apa yang Bapak sampaikan video animasi tersebut tadi, kita dapat memahami bagaimana sebenarnya cara kerja dari engine 2 dan 4 langkah. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, Bapak minta anak-anak sekalian untuk membuat sebuah kesimpulan ya, yang dituangkan di dalam lembar kerjanya. Nanti baik anak itu mau menjelaskan melalui gambar atau penjelasan secara singkat dan jelas, silahkan. Baik, terima kasih anak-anak. Itulah materi kita tentang engine 2 dan 4 langkah. Semoga kita dapat memahami materi tersebut. Baiklah, saya Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK bisa.